Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ilal layl. Wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Artinya, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu itu sampai malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 187. Dulur-dulur seiman, makna daripada ayat yang telah kita bacakan tadi, ini jelas merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum muslimin, serta penghapusan hukum yang sebelumnya berlaku pada permulaan Islam. Pada saat itu, jika seseorang dari kaum muslimin berpuasa puasa, maka dihalalkan baginya makan, minum, dan berhubungan badan sampai sholat Isya, atau dia tidur sebelum itu. Jika dia sudah tidur atau sholat Isya, maka diharamkan baginya makan, minum, dan berhubungan suami istri sampai malam berikutnya. Oleh karena itu, mereka pun merasa sangat keberatan. Yang dimaksudkan dengan ar-rafats pada ayat tersebut adalah jima atau berhubungan seksual. Dulur-dulur seiman, Allah telah berfirman, yang artinya mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Ibnu Abbas mengatakan, maksud dari ayat tersebut adalah mereka itu sebagai pemberi ketenangan bagi kalian dan kalian pun sebagai pemberi ketenangan bagi mereka. Sedangkan Rabi bin Anas mengatakan mereka itu sebagai selimut bagi kalian dan kalian pun merupakan selimut bagi mereka. Dulur-dulur seiman, sebab turunnya ayat tersebut di atas, sebagaimana dikatakan oleh Ishaq dari Al-Barra bin Azib, bahwa pada waktu itu para sahabat Nabi SAW, jika seseorang berpuasa lalu dia tidur sebelum berbuka, maka dia tidak makan sampai malam berikutnya. Qais bin Sarimah al-Ansar pernah dalam keadaan
puasa bekerja seharian di ladang miliknya. Dan ketika waktu berbuka tiba, dia menemui istrinya dan bertanya, "Apakah engkau punya makanan?" Istrinya pun menjawab, "Tidak. Tetapi aku akan pergi mencari makanan untukmu." Maka Qais terkantuk sehingga dia tertidur. Ketika istrinya datang dan melihat suaminya tidur, dia pun berkata, "Rugilah engkau, mengapa engkau tidur?" Pada waktu tengah hari, Qais pun jatuh pingsan. Lalu hal itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat tersebut. Dan karenanya orang-orang pun merasa senang sekali. Sebagai keterangan tambahan, terjadi perbedaan pendapat mengenai namanya, yaitu nama Qais bin Sarimah al-Ansor. Karena adanya perbedaan riwayat. Ada juga yang mengatakan bernama Sarimah bin Qais atau Ibnu Anas. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Damurah bin Anas. Ini disebutkan dalam catatan pinggir manuskrip Al-Azhar. Dulur-dulur seiman, menurut lafaz Al-Bukhari di sini diperoleh melalui berbagai jalur, yaitu jalur Abu Ishaq. Dia mengatakan bahwa aku pernah mendengar Al-Bara menceritakan, ketika turun perintah puasa Ramadan, para sahabat tidak mencampuri istri mereka selama 1 bulan puasa, 1 bulan Ramadan penuh. Ada beberapa orang yang tidak sanggup menahan kebutuhan biologis mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang artinya Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampunimu dan memberi maaf kepadamu. Dan selanjutnya Allah berfirman juga yang artinya dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Yang dimaksud dengan ar-rafats adalah mencampuri istri. Selanjutnya, dalam firman Allah yang artinya mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Yakni di sini maksudnya adalah kalian boleh mencampuri istrimu, makan dan minum setelah sholat isya. Sedangkan firman Allah yang artinya, karena itu Allah mengampunimu dan memberi maaf kepadamu, maka sekarang campurilah mereka. Artinya maksudnya adalah pergaulinlah istrimu atau mereka-mereka itu. Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, yaitu dalam hal ini adalah anak. Selanjutnya, makna daripada ayat berikutnya yaitu yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Jadi di sini semuanya itu adalah pemaafan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur seiman, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, yang artinya, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Maksudnya ini berhubungan suami istri. Sedangkan Amr bin Malik al-Bahri meriwayatkan dari Abul Jauza dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan ayat dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, itu maksudnya adalah Lailatul Qadar. Ibnu Jarir lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini lebih umum dari semua pengertian tersebut. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.
kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala membolehkan makan, minum dan juga berhubungan suami istri pada malam hari. Kapan saja seseorang yang berpuasa menghendaki, sampai tampak jelas sinar pagi atau fajar dari gelapnya malam. Dan hal itu diungkapkan dengan benang putih dan benang hitam. Kemudian kesamaran ini dijelaskan dengan firman-Nya, yaitu fajar. Jadi maksudnya adalah fajar. Imam Ahmad meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim, dia berkata, ketika ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, ketika ayat ini turun, aku sengaja mengambil 2 ikat tali, satu berwarna putih dan satu lagi berwarna hitam. Lalu aku letakkan keduanya di bawah bantalku. Setelah itu aku melihat keduanya, dan ketika tampak olehku secara jelas antara tali yang putih dari yang hitam, maka aku langsung menahan diri. Maksudnya di sini tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri. Dan keesokan harinya aku pergi menemui Rasulullah SAW dan kuberitahukan kepada beliau apa yang telah aku lakukan itu. Maka beliau pun bersabda, kalau demikian, tentulah bantalmu itu sangat lebar. Sebenarnya yang dimaksud adalah terangnya siang dari gelapnya malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya beliau bersabda, beliau maksudnya Nabi Muhammad SAW, yang artinya, kalau demikian tentulah bantalmu sangat lebar. Itu maksudnya adalah, jika dapat meliputi kedua benang putih dan hitam yang dimaksud dalam ayat tersebut, yaitu terangnya siang dan gelapnya malam, dengan kata lain berarti bantalmu itu seluas timur dan barat. Diperbolehkannya makan sampai terbit fajar merupakan dalil yang disunahkan. Dalil disunahkannya sahur. Karena itu termasuk bagian dari rukhsah dan mengerjakannya adalah dianjurkan. Oleh karena itulah dalam sunnah Rasulullah SAW ditegaskan anjuran untuk bersahur. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dinukilkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Dulur-dulur seiman, mengenai anjuran makan sahur ini sudah diterangkan oleh banyak hadis. Meski sahur itu hanyalah 1 teguk air, karena hal itu disamakan dengan makan. Disunahkan mengakhirkan makan sahur sampai pada waktu munculnya fajar, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Thabit. Dia menceritakan, kami pernah makan sahur bersama Nabi SAW, dan setelah itu kami berdiri untuk mengerjakan sholat. Anas bertanya kepada Zaid, berapa lama jarak antara azan dan sahur? Zaid menjawab, sekitar 50 ayat. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari Huzaifah mengatakan, kami pernah makan sahur bersama Nabi SAW dan hari sudah siang, tetapi matahari belum terbit. Hadis tersebut diriwayatkan sendiri oleh Hashim bin Abu Najub. Demikian dikatakan oleh Nasai.
Lalu dia mengartikan bahwa yang dimaksud hal tersebut adalah mendekati siang hari. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 yang artinya, bila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. Artinya di sini mereka itu sudah mendekati masa berakhirnya iddah. Maka merujuklah mereka dengan baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan apa yang dikemukakan inilah yang pasti, yaitu mengartikan hadis tersebut dengan pengertian bahwa mereka makan sahur, namun mereka tidak yakin akan terbitnya fajar. Sampai sebagian di antara mereka menyangka waktu sudah terbit fajar, dan sebagian lainnya belum meyakini hal tersebut terbitnya fajar. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Al-Qasim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, azan Bilal tidak menghalangi makan sahur kalian, karena dia mengumandangkan azan pada malam hari. Maka makan dan minumlah sehingga mendengar azan Ibnu Ummi Maktum, karena dia tidak mengumandangkan azan melainkan waktu fajar telah terbit. Demikian menurut teks Al-Bukhari. Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Qais bin Tolak dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, fajar itu bukanlah garis memanjang di ufuk, tetapi ia adalah garis melintang berwarna merah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundab bahwa Nabi SAW pernah bersabda, jangan kalian tertipu oleh azan Bilal dan tidak juga tertipu oleh warna putih ini, maksudnya cahaya subuh, sehingga merekah. Hadis riwayat Muslim. Permasalahan, Allah menjadikan fajar sebagai batas akhir diperbolehkannya berhubungan suami istri, makan dan minum bagi orang yang hendak berpuasa. Hal tersebut merupakan dalil bahwa orang yang bangun pagi dalam keadaan junub, artinya mereka belum mandi wajib, maka hendaklah ia mandi dan menyempurnakan puasanya, dan tidak ada dosa baginya. Demikian mazhab 4 imam dan jumhur ulama, baik dari kalangan salaf maupun khalaf. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Keduanya pernah bercerita, Nabi SAW pernah bangun pagi, maksudnya di sini setelah terbit fajar, dalam keadaan junub karena berhubungan badan dan bukan karena mimpi. Lalu beliau mandi dan berpuasa. Dan dalam hadis Ummu Salamah disebutkan, kemudian beliau tidak berbuka sebelum maghrib dan tidak juga mengqadanya. Adapun ayat atau kalimat, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, itu maksudnya berbuka puasa pada saat matahari telah terbenam. Merupakan tuntutan hukum syar'i sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, jika malam telah tiba dari sini dan siang pun telah berlalu dari sini, maka orang yang berpuasa diperbolehkan berbuka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan dari Sahal bin Sa'ad As-Sadi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda,
kaum muslimin tetap berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dulur-dulur seiman, dalam hadis-hadis sahih disebutkan secara lugas, tegas larangan wisal, yaitu menyambung puasa hari ini dengan hari berikutnya, dan tidak makan sesuatu apapun di antara kedua hari tersebut. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya janganlah kalian melakukan wisal. Artinya puasa 2 hari berturut-turut, ya. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, sungguhnya engkau melakukan wisal?" Beliau pun menjawab, "Sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Pada malam hari aku diberi makan dan minum oleh Rabbku." Jadi yang dimaksud wisal adalah puasa yang bersambung dengan puasa pada hari berikutnya, di mana pada malam harinya tetap berpuasa. Dulur-dulur seiman, Abu Hurairah berkata, ketika mereka tidak juga menghentikan wisal, maka Rasulullah SAW melakukan wisal bersama mereka selama 2 hari 2 malam. Kemudian mereka melihat hilal, maka beliau pun bersabda, seandainya hilal itu tidak segera datang, niscaya akan kutambah wisal ini. Hal itu beliau lakukan sebagai peringatan dan pelajaran bagi mereka. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka. Dulur-dulur seiman, telah ditegaskan melalui berbagai jalur bahwa wisal itu dilarang. Di lain pihak ditegaskan pula bahwa wisal itu hanya dikhususkan bagi Nabi SAW karena beliau tahan atas hal tersebut sebab diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa makan dan minum Rasulullah SAW itu bersifat imaterial, maknawi, dan bukan material. Sebab jika bukan makanan dan minuman imaterial, maka dia tidak bisa dikatakan melakukan wisal. Demikianlah sebagaimana dikatakan seorang penyair, artinya dia mempunyai banyak cerita kenangan bersamamu dan menjadikannya lupa minum dan pembekalan. Dulur-dulur seiman, Allah telah berfirman yang artinya janganlah kamu mencampuri mereka, maksudnya istri-istrimu itu, sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ayat ini berkaitan dengan seseorang yang beriktikaf di masjid pada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Allah mengharamkannya mencampuri istri pada malam hari atau siang hari hingga dia sudah menyelesaikan iktikafnya. Ada mengatakan ada seseorang yang sedang beriktikaf keluar dari masjid dan mencampur istrinya sekehendak hatinya. Maka itulah Allah pun berfirman yang artinya janganlah kamu mencampuri mereka, maksudnya di sini istri mereka, sedang kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Jadi maksudnya janganlah kalian dekati istri-istrinya selama kalian masih dalam keadaan iktikaf di dalam masjid dan tidak pula di tempat lainnya. Hal senada juga dikemukakan oleh Mujahid, Qatadah dan beberapa ulama lainnya, yaitu bahwa mereka sebelumnya mengerjakan yang demikian itu sehingga turunlah ayat tersebut. Ibnu Abi Hatim menuturkan, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Muhammad bin Ka'ab, Mujahid, Atta, Al-Hasan dan serta Qatadah, Ad-Daha, As-Sudi, Rabi bin Anas dan Muqatil bin Hayyan, mereka mengatakan seseorang tidak boleh mendekati istrinya ketika dia sedang beriktikaf atau dalam keadaan beriktikaf. Apa yang disebutkan dari mereka inilah yang menjadi kesepakatan para ulama, bahwa orang yang sedang beriktikaf diharamkan baginya istrinya
selama dia masih beriktikaf di dalam masjid. Kalau dia harus pulang ke rumah karena sesuatu keperluan, maka tidak diperkenankan baginya berlama-lama di rumah, melainkan sekedar untuk keperluan tersebut, misalnya seperti buang hajat atau makan dan sebagainya. Dan tidak diperbolehkan baginya mencium istrinya, juga merangkulnya, serta tidak boleh menyibukkan dirinya dengan sesuatu lain kecuali iktikaf. Selain itu, dia juga tidak dibolehkan untuk menjenguk orang sakit, tetapi boleh menanyakan keadaannya ketika sedang melewatinya. Dulur-dulur seiman, iktikaf ini mempunyai beberapa hukum yang secara rinci diuraikan dalam bab ikhwal masalah iktikaf. Di antaranya ada yang telah disepakati oleh para ulama dan ada juga yang masih diperselisihkan. Dan mengenai hal tersebut akan kita kemukakan dalam akhir dari kitab puasa ini. Oleh sebab itu, para fuqaha yang menulis kitab puasa disertai dengan pembahasan tentang iktikaf mengikuti cara Al-Quran yang mengingatkan masalah iktikaf setelah masalah puasa. Dalam penyebutan iktikaf setelah puasa oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat bimbingan dan peringatan untuk beriktikaf pada masa atau pada saat puasa atau pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana telah ditetapkan dalam sunnah dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga Allah mencabut nyawanya. Dan sepeninggal beliau, istri-istri beliau pun mengerjakan iktikaf. Hadis tersebut diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Juga diriwayatkan dari dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Safiyah binti Huyai pernah berkunjung kepada Nabi SAW ketika beliau sedang beriktikaf di dalam masjid. Lalu dia berbicara di sisi beliau beberapa saat. Hal itu terjadi pada malam hari. Setelah itu dia berdiri untuk kembali ke rumahnya. Dan Nabi SAW pun berdiri untuk mengantarkannya sampai di rumahnya. Maksudnya Safiyah, di rumah Safiyah. Tempat tinggal Safiyah ketika itu berada di rumah Usamah bin Zaid di pinggiran kota Madinah. Di dalam perjalanannya Rasulullah bertemu dengan 2 orang laki-laki dari kaum Ansor. Ketika mereka berdua mengetahui orang itu Rasulullah SAW, maka keduanya mempercepat langkahnya. Dalam riwayat lain disebutkan kedua orang tersebut bersembunyi karena malu kepada Nabi SAW karena beliau sedang bersama istrinya. Maka Nabi SAW bersabda, "Pelanlah kalian, dia ini adalah Safiyah binti Huyai." Artinya janganlah kalian mempercepat langkah kalian dan ketahuilah bahwa dia adalah Safiyah binti Huyai, istriku. Maka keduanya berucap, "Subhanallah ya Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya syaitan itu masuk dalam diri cucu Adam mengikuti aliran darah. Dan sesungguhnya aku khawatir ia akan melemparkan sesuatu atau keburukan dalam hati kalian." Dulur-dulur seiman, Imam Asy-Syafi'i mengatakan Rasulullah SAW bermaksud mengajarkan kepada umatnya untuk menghindarkan diri dari tuduhan yang tidak pada tempatnya, agar keduanya tidak terperangkap dalam bahaya. Padahal keduanya termasuk orang yang amat takut kepada Allah dari berpersangka buruk terhadap Nabi SAW. Allahu a'lam. Dan yang dimaksud dengan kata al-mubasyarah dalam ayat ini adalah berhubungan suami istri. Dan berbagai pengantarnya seperti berciuman, berpelukan, dan semisalnya. Sedangkan sekadar memberikan sesuatu dan yang semisalnya itu hukumnya tidak apa-apa. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW mendekatkan kepalanya kepadaku, lalu aku menyisir rambutnya sedang aku dalam keadaan haid, dan beliau tidak masuk rumah kecuali untuk kepentingannya. Aisyah mengatakan pernah ada orang yang sedang sakit di rumah.
Dan aku tidak bertanya mengenai keadaannya kecuali aku dalam keadaan sambil berlalu. Dulur-dulur seiman, Allah telah berfirman, yaitu yang artinya itulah ketentuan-ketentuan Allah. Itu maksudnya adalah apa yang telah Allah jelaskan, itu wajibkan dan tentukan berupa ikhlas puasa dan hukum-hukumnya, apa yang telah dibolehkan dan apa yang telah diharamkan, dan yang disebutkan dalam tujuan-tujuannya, rukhsah dan kewajiban-kewajibannya adalah ketentuan-ketentuan Allah. Artinya disyariatkan dan dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dulur-dulur seiman, selanjutnya kalimat dalam ayat tersebut di atas, yaitu untuk kalimat maka janganlah kamu mendekatinya. Itu maksudnya adalah janganlah kalian melampaui dan melanggarnya. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, ayahku dan beberapa guru kami mengemukakan hal itu dan membacakan firman Allah ini kepada kami. Sedangkan kalimat dari ayat tersebut yang artinya demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, itu maksudnya adalah Allah telah menjelaskan puasa atau tentang hukumnya, syariat dan rinciannya. Dia juga menjelaskan hukum-hukum lainnya melalui hamba dan rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalimat dari ayat tersebut yang artinya supaya mereka bertakwa, itu maksudnya adalah mereka mengetahui bagaimana memperoleh petunjuk dan bagaimana pula berbuat taat. Yang demikian itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, maksudnya Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang kepada kamu. Surat Al-Hadid ayat 9. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.